Bintang Ramadan. Jurusan saya adalah Teknik Informatika dengan konsentrasi Sistem Arsitektur. Nah, pada hari ini saya akan membahas tentang IIS mesin atau yang biasanya disebut mesin IIS atau komputer IIS. Oke, kita ke slide selanjutnya. Komputer IIS dikembangkan di Princeton Institute for Advanced Studies oleh John von Neumann pada tahun 1940. Eh, apa, John von Neumann ini mengembangkannya juga bersama kolega-koleganya, jadi dia nggak sendirian gitu ya. Jadi ada beberapa kolega-koleganya di Princeton Institute for Advanced Studies. Kemudian maka komputer IIS itu sering juga disebut mesin von Neumann. Kenapa? Karena eh, komputer IIS ini sendiri menggunakan konsep yang berbeda sekali dengan komputer generasi sebelumnya seperti ENIAC dan EDVAC dan lain-lain. Jadi dia menggunakan konsep berbeda, yaitu dengan menggunakan konsepnya si von Neumann sendiri. Kemudian kata IIS sendiri itu berasal dari Institute for Advanced Studies. Jadi kayak untuk memoratik karena kan dibuatnya itu di Princeton Institute for Advanced Studies. Jadi diambil namanya itu dari institutnya itu sendiri. Oke, kita selanjutnya ke slide selanjutnya. Organisasi mesin von Neumann, karena komputer ENIAC itu sebelumnya tuh pada generasi sebelumnya itu karena ENIAC itu sangat sulit untuk pengoperasiannya gitu, untuk apa dalam ranah komersil itu komputer ENIAC itu susah dioperasikan gitu. Jadi udah susah operasiinnya, mahal untuk biaya maintenance-nya gitu kan. Makanya ciptakanlah eh, sebuah konsep komputerisasi yang baru gitu ya oleh si von Neumann itu. Nah, konsepnya itu adalah konsep stored program yang dimana program disimpan dalam memori komputer bersama dengan data-data relevan pada data-data penting lainnya gitu. Eh, jadi pengoperasiannya itu semua udah diatur oleh program atau sistem yang ada di memorinya. Komputer dengan konsep storage program ini terdiri dari processing unit dan sistem memori tanam. Jadi di dalamnya itu ada processing unit, jadi dia yang akan sebagai pengontrol, memproses setiap instruksi-instruksi yang masuk itu. Terus kemudian sistem memori tanam, jadi memorinya itu udah patennya segitu, nggak bisa ditambah lagi, nggak bisa dirubah. Jadi kalau ada apa-apa harus ganti semuanya. Jadi kalau rusak satu, ganti semuanya. Karena itu mesinnya mesin tanam, sistem memori apa mesin sistem memori sistem tanam. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, berikut adalah gambar eh, sebuah komputer IS itu seperti apa. Ini ada gambar di sini. Ini gambar yang diambil pada tahun 1952 di di tempat ya di institutnya itu sendiri. Jadi diambil gambarnya untuk sebagai komeratif apa itu namanya. Oke, selanjutnya. Nah, berikut bagaimana gambar arsitektur si eh, komputer monumen itu. Di sini ada main memory, ada ALU arithmetic logical unit, di sini ada I/O equipment-nya, dan di sini ada program control unit atau PCU atau CPU, ya PCU lah. Ini CPU-nya dalam CPU-nya tuh ada ini, dua ini. Oke, slide selanjutnya. Nah, fitur fenomen. Nah, di sini saya akan jelaskan beberapa perannya perannya memori apa, perannya arithmetical logical unit itu apa, control unitnya apa, IO-nya untuk apa. Oke, yang pertama adalah memori utama, yaitu untuk menyimpan data maupun instruksi. Aduh, bentar. Jadi, memori ini khususnya untuk sebagai database atau tempat penyimpanannya gitu ya. Atau kalau sekarang sebutnya paling hard disk atau RAM gitu sebutannya. Oke, dan itu cara kerjanya itu pertama eh, IC input outputnya itu mengirimkan instruksi dari dalam, terus kemudian diproses arithmetical logical unit, dipecah untuk menjadi bahasa mesin, kemudian disimpan lagi, disimpan di main memory. Kalau misalkan instruksi dari IIO-nya itu untuk print, maka
Dia akan ngirim instruksinya ke sini, kemudian dipecah menjadi bahasa bahasa mesin. Dan dari main memory keluar, dia mencari instruksi mesinnya dan keluar nanti kernel conjugate langsung ke output printer. Selanjutnya adalah arithmetical logical unit, yaitu untuk mengolah data biner. Nah, yang saya bilang tadi itu untuk mengolah data dari ini, masukan keluaran untuk IO atau dari ke IO, dari IO gitu ya. Proses nanti di sini jadi bahasa mesin ke main memory untuk sebagai instruksi selanjutnya seperti apa. Kemudian ada control unit, itu untuk melakukan interpretasi instruksi-instruksi dalam memori sehingga adanya eksekusi instruksi tersebut. Itu ya untuk iya, iya, iya. Untuk instruksinya kalau bukan ke sini berarti ya nanti dari IO ini dapat ngirimkan instruksi, kemudian diolah di sini, kemudian di bawah tuh hasil data olahannya ke PCU atau program control unit, yang kemudian nanti itu kan jadi diinterpretasi instruksi-instruksinya seperti apa. Nah, untuk instruksi-instruksinya seperti apa, kemudian disimpan lagi ke main memory, nanti keluar ke sini sini bisa, atau bisa langsung ke sini juga main memory, kayak misalkan kita ngetik gitu ya dari IO, terus dipecah di sini, diolah, masuk disimpan ke main memory. Itu tergantung yang dikirimkan dari IO-nya itu apa. Kalau misalkan hanya untuk penyimpanan paling langsung ke main memorinya. Kalau misalkan ada instruksi lain gitu, maka akan diolah dulu lagi di sini untuk dipecah lagi itu instruksinya seperti apa. Yang terakhir adalah IO untuk berinteraksi dengan lingkungan luar, yaitu seperti mouse, keyboard, printer dan segala macamnya itu. Nah, ini yang konsep yang sekarang oleh komputer modern digunakan. Konsepnya adalah menggunakan arsitektur von Neumann ini karena lebih efektif untuk digunakan. Oke, kemudian ada memori IES. Nah, dari memori IES itu terdiri dari 1000 lokasi penyimpanan yang disebut sebagai words. Itu kan karena IIS itu kan terbentuk dari 1000 tabung vakum gitu ya. Jadi satu tabung vakum itu berisikan ini satu tabung vakum itu berisikan satu buah memori yang dimana disebutnya sebagai words. Jadinya ada ya benar 1000 lokasi penyimpanan dari 1000 tabung vakum sebagai 1000 lokasi untuk penyimpanan datanya sebagai main memorinya. Nah, kemudian setiap wordnya itu lebarnya adalah 40 bits. Untuk lebar length dari datanya itu data memorinya itu ada 40 bits. Nah, setiap wordnya itu terdiri dari 40 binary digits pada setiap word. Itu yang saya bilang tadi, setiap wordnya itu terdiri dari 40 binary data dan binary digit gitu ya. Yang dimana satu bitnya itu merupakan signature atau kalau kita sebutnya itu kayak nama datanya gitu ya, untuk identifikasi gitu. Misalkan mau cari data apa nanti ada signature-nya gitu. Jadi yang diambil adalah signature-nya gitu. Itu menurut pemahaman saya seperti itu. Yang kemudian ada 39 bitnya itu isi dari memorinya. Nah, di dalam words di dalam 40 bit itu ada dua jenis instruksi mesin, yang dimana namanya yang dimana 8 bitnya itu adalah opcode, dan 12 bitnya adalah operan atau address. Selanjutnya nah, saya bilang tadi ini format instruksinya seperti ini nih. Jadi mana 0 sama 1 itu signature-nya atau sign bitnya sebagai penanda gitu. Terus dari 1 sampai 39 itu number words-nya. Itu number atau angka atau data di yang tersimpan tuh dari 1 sampai 39 bit. Nah, kemudian dari sini dipecah, di dalamnya itu ada yang namanya, saya bilang tadi ini agak kurang jelas ya. Pokoknya di sini tuh dipecah menjadi dua, itu instruksi kanan dengan instruksi kiri. Instruksi kanan ini, masalah instruksi kiri itu balik, sorry. Nah, instruksi kiri itu dari 0 sampai 8 bit itu merupakan opcode yang dimana berarti 1 sampai 7 itu opcode-nya. Yang kemudian di sini dari 9 sampai 19 itu merupakan address-nya. Ya, 0 sampai 20 sebutnya gini, dari
0 sampai 8 ya, 1 sampai 8 gitu itu untuk opcode, dan 9 sampai 20 itu untuk addressnya. Kemudian sini juga sama di opcode dari 20 ke 28, ke berapa ini? Oh ya, ke 28 itu opcode-nya. Kemudian dari 28 ke 30 itu sebagai address atau operannya gitu. Cara kerjanya apa, cara setiap byte word-nya itu instruksinya terdiri dari ini. Ada 1 bit sebagai sign dan 26 bit sebagai number, kemudian dipecah lagi ada instruksi kanan itu instruksi kiri, di mana di instruksi kanan tuh ada di kedua instruksi itu ada 8 bit operan dengan 12 bit 8 bit opcode dan 12 bit operan atau address gitu ya. Lanjutnya. Ah, ini berikut arsitektur atau mesin von Neumann, yang itu arsitektur dari si mesin IS-nya itu. Nah, ini merupakan apa, gambaran atau desain arsitektur komputer IS dulu sebelumnya itu ya. Kayak ini sebelum sebelum akhirnya menjadi simple seperti ini. Ah, sampai akhirnya menjadi simple seperti ini yang digunakan oleh modern komputer. Sebelumnya itu kita IS tuh kayak begini bentuknya modelannya. Nah, yang terdiri dari yang pertama di ALU itu ada MBR, yaitu Memory Buffer Register, berisi sebuah word yang akan disimpan ke dalam memori. Itu tadi eh, setiap berisi satu tabung vakum gitu ya, yang nanti akan disimpan ke dalam memorinya. Berisi sebuah word yang dimana tadi di wordnya itu ada 2 instruksi mesin ya, instruksi kanan dengan instruksi kiri. Yang kemudian adalah Memory Address Register, itu MAR, mana MAR? MAR itu di ALU. Sebentar kok. Oh, salah ini, harusnya ini ALU dan ini CPU atau CPU. Ya, kalau ini Central Processing Unit atau masih itu yang bahas di sini aja dulu. Ada tadi MBR, kemudian udah kita langsung ini aja, Memory Address Register itu lari, kemudian lari ke sini, larinya ke MAR itu untuk menentukan alamat word di memori untuk dituliskan. Jadi setelah masuk datanya gitu ya, sebuah word yang mau disimpan itu masuk datanya, kemudian masuk ke sini diproses, terus keluar lagi. Setelah keluar dia akan lari ke MAR. Nah, di MAR ini dia akan dituliskan nih, dia si wordnya itu atau sebuah data data tabungnya itu, data memori mau disimpan kemana nih, memori misalkan ke alamat A1.0 gitu. Itu nanti akan dituliskan nih, nanti dituliskan di sini, dia akan masuk ke sini dituliskan, nah masuk ke main memory. Jadi tempat itu untuk pengalamatan lah. Jadi itu istilah diproses itu yang mau masuk ke memori, dari masuk ke memori itu ditata dulu, ditata sesuai alamatnya. Jadi misalkan mau manggil itu jadinya gampang komputer. Setelah apa dipanggil tuh, misalkan mau manggil data yang data atau memori yang ada di alamat A1.0 gitu, A1.0. Nanti akan dipanggil nanti dari sini keluar orang yang diproses. Nah, instruksi register itu, nah ini instruksi register berisi instruksi 8 bit kode operasi yang akan dieksekusi. Nah, 8 bit opcode itu nanti akan masuknya ke sini. Kalau misalkan itu 8 opcode-nya itu berisi instruksi, misalkan instruksinya adalah untuk menyimpan, maka dia akan diproses dulu ke sini, masuk dalam 8 bitnya masuk ke sini, 12 addressnya masuk ke sini, akhirnya nanti sebagai penyimpanan itunya apa, alamatnya lah itu. Di IR ini untuk pengoperasian nanti itu eksekusinya mau seperti apa, isi eksekusinya nanti diproses di IR. Nah, setelah diproses di IR dia akan masuk ke kontrol kontrol apa namanya, kontrol sirkuit. Nah, ya. Nanti akan di sirkuit kontrolnya nanti akan diatur keluarannya mau seperti apa, instruksi seperti apa, ya, akan eksekusi. Terus kemudian ada IBR, Instruction Buffer Register, itu digunakan untuk penyimpanan sementara instruksi sebelah kanan word di dalam dalam memori. Jadi biasa IBR adalah untuk menyimpan si instruksi sebelah kanan ini, ya sebelah kanan ini sebagai penyimpanan sementara gitu.
Jadi sementaranya si kirinya ini yang awal masuk di operasi, maka yang kanan itu masuk ke situ dulu. Setelah ini selesai dioperasi, maka ini karena si itunya apa si sebelah kanannya akan masuk ke IR gitu. Jadi yang masuk itu sebelah kiri dulu diproses di sini operasinya, operasi instruksi seperti apa, diproses. Nah setelah selesai proses maka yang sebelah kanan akan masuk IR langsung diproses lagi sama seperti yang kiri. Jadi ada proses antriannya dulu. Jadi karena aduh, bentar. Karena yang datangnya awal itu kiri maka proses kiri masuk itu kanan. Oke, selanjutnya adalah ada program counter berisi alamat pasangan instruksi berikutnya yang akan diambil dari memori. Nah, ini PC nih. Berisi alamat pasangan instruksinya. Ya, ya. Saya kurang paham sama program counternya. Mungkin alamat untuk instruksi kanan atau kiri gitu ya. Kalau alamat pasangan instruksi berikutnya ya berarti alamat yang sebelah kanan. Karena kan yang kiri kan dioperasikan dulu karena dia datangnya kan duluan tuh. Bitnya bit paling awal yaitu 20 sampai 28 kan. Eh, 8 sampai 20 gitu ya. Jadi dioperasikan duluan. Terus yang akan diambil dari memori. Berisi alamat. Berarti alamatnya jadi kayak penyimpanan sementara seperti IBR gitu kali ya mungkin. Eh, Udah oke lanjut. Ada akumulator atau AC dan multiplier quotient quotient atau quotient atau MQ lah gitu ya. Digunakan untuk penyimpanan sementara operan dan hasil ALU. Nah, jadi sementara itu berjalan kan semuanya akan disimpan ke memori sementara yaitu atau yang bisa disebut RAM, RAM atau ROM gitu. Masalah RAM sih, pokoknya ya maksudnya sama kayak RAM gitu ya, menyimpan data sementara sebelum akhirnya nanti diproses gitu ya. Akan disimpan dulu sementara di sini. Ya kan jadi kan data kan nggak datangnya nggak cuma satu, jadi kan ada banyak kan gitu. Jadi yang masuk ke sini dulu, terus disimpan dulu sebentar sampai simpan dulu semuanya. Habis itu nanti diproses lagi sesuai urutannya gitu ya. Misalkan urutan datang pertama itu data A1.0 gitu, datang ada duluan, kan diproses seperti yang tadi gitu. Oke, caranya gitu. Jadi untuk penyimpanan data sementara gitu. Data masuk ke MQ, apa ke ya MQ, kemudian keluar lewat AC, nanti keluar lewat sini gitu. Jadi kayak menyimpan data sementara jadi nggak semuanya dioperasi apa diproses kan ada urutannya sendiri. Oke, eh, sampai di sini saja pembahasannya karena udah slide terakhir. Terima kasih telah menyimak materi yang saya berikan. Kalau emang ada yang memang ada yang kurang jelas atau salah-salah kata, mohon dimaafkan karena grogi agak sedikit grogi gitu ya untuk menjelaskan seperti ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.